Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, jemaat kekasih Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi dalam Saat Teduh Bersama. Edisi Selasa 22 Juni 2021. Firman Tuhan kita siapkan dari 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Tuhan kami, Allah yang setia, Allah yang terus mengasihi kami dan memperkenankan kami menikmati hari baru hari ini. Tentunya kami bersuka cita menyambut anugerah Tuhan ini. Dan pagi hari ini kami menyiapkan hati kami, membuka hati kami diisi oleh kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena itu sampaikanlah isi hatimu ya Tuhan lewat firman-Mu kepada kami saat ini. Dan Roh Kudus kiranya membuka pikiran-pikiran kami untuk dapat mengerti kehendak Allah dan melakukannya dalam hidup ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 7. Daud melarikan diri karena Saul menyeberang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Amin. Tinggalkan kebencian. Saudara terkasih, menyimpan kebencian seperti memelihara penyakit di dalam tubuh yang bisa kambuh sewaktu-waktu jika tidak diobati secara serius hingga tuntas. Kebencian Saul kepada Daud terus muncul. Dalam pasal 19, secara terbuka Saul mengumumkan ingin membunuh Daud menantunya. Kebencian tersebut oleh karena Saul tahu bahwa akan ada yang menggantikan dia sebagai raja. Penyakit iri hati Saul dimulai karena ia tidak siap menerima dirinya sendiri. Anak-anaknya tahu persis siapa Daud sehingga selalu mendukung Daud. Mereka membujuk supaya Saul menerima Daud. Dengan terpaksa Saul bersumpah demi nama Allah untuk tidak membunuh Daud. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja kepadanya seperti dahulu. Saudara yang terkasih, kisah ini memperlihatkan bagaimana kebencian yang tidak pernah dibereskan akan terus mengendap dan berakar dalam hati seseorang. Kebencian akan menenggelamkan semua kebaikan yang pernah ada. Ia akan menggerogoti damai dan sukacita. Ia akan merusak diri sendiri, merusak relasi keluarga, sesama warga gereja, dan masyarakat. Mengampuni dan rela menerima adalah obat mujarab untuk mengalahkan penyakit kebencian. Berdoalah agar kita dimampukan untuk mengampuni.
Mintalah kekuatan kasih dari Allah untuk mengampuni. Kasih dari Allah dapat mengalahkan kebencian. Mengampuni bukan kelemahan, melainkan tanda iman yang kokoh dengan meneladani Yesus yang sedikit pun tidak memendam kebencian ketika mengalami penyiksaan sebelum mati di kayu salib. Mengalahkan kebencian dapat ditempuh dengan mengundang Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah. Kasih karunia dan berkat-Mu Engkau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti untuk menjalani hidup keseharian ini. Kami harus menjauhkan diri dari kebencian-kebencian kepada sesama kami. Dan kami mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk terus meneladani Kristus yang mengampuni, yang mengasihi musuh. Dan biarlah kebencian-kebencian itu jauh dari hati kami, jauh dari hidup kami. Karena yang Tuhan inginkan adalah mengampuni dan mengasihi dan menerima satu dengan yang lain. Allah Bapa di sorga, perjalanan hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam kuasa dan kasih-Mu. Tuntun kami ya Bapa, berkati kami yang bekerja, berkarya hari ini, berusaha hari ini. Biarlah dengan kekuatan kasih Tuhan megang kami, sehingga kami boleh berjalan dengan baik dalam siara kehidupan kami. Peliharakan dan berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami yang terus berjuang dalam pendidikan, berjuang dalam mencari pekerjaan, dan Tuhan berkati dalam pertumbuhan mereka. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, yang bersyukur hari ini karena ulang tahun, karena keberhasilan dalam kerja, keberhasilan di dalam pendidikan, keberhasilan dalam usaha, sembuh dari sakit, dan berbagai bentuk berkat-berkat Allah. Sempurnakan syukur anak-anak Tuhan. Kami mendoakan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul kuatkan, yang dalam masa tua dikuatkan dan ditopang dengan baik, dan selalu bersyukur hidup ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Berkatilah pemimpin kami hari ini, pemerintah kami, menjalankan roda pemerintahan dengan baik, melaksanakan vaksin di mana-mana, sekiranya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semua garda terdepan, tim medis dan semua TNI Polri, satuan tugas yang menangani COVID-19, berkati mereka semua. Bahkan kami dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari wabah COVID-19. Terima kasih Bapa, peliharakan hidup kami hari ini menjadi kehidupan yang memuliakan Allah. Ini doa dan syukur kami persembahkan kepadamu dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah saat teduh kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.